Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di mana saja Anda berada, kembali saya menemui sahabat semua dengan harapan kita sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Topik hari ini yang kita sampaikan adalah Pak Prabowo perlu informasi sebanyak mungkin sebelum mengambil sebuah kebijakan. Mengapa saya mengambil topik ini adalah yang pertama, kebijakan Pak Prabowo yang sangat ambisius dalam tanda petik bila bergabung dalam Board of Peace yang dipimpin oleh Donald Trump. Saking menggebu-gebunya Pak Prabowo bergabung dengan BOP ini, beliau pun berkenan menyetor uang keanggotaan sebanyak 17,5 triliun rupiah. Kemudian beberapa hari yang lalu atau 2 hari yang lalu kalau tidak salah ya, Bapak Presiden mengumpulkan mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua-ketua partai politik yang ada di parlemen. Lalu apa yang terjadi dari isu-isu yang kita dengar di informasi di media sosial? Salah satu isu yang dibicarakan Prabowo adalah tentang ada opsi untuk keluar dari BOP ini. Nah, Pak Prabowo yang saya hormati, sebagai seorang pengambil kebijakan, sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, memang keputusan ada di tangan Bapak Presiden. Tetapi alangkah baiknya Pak Prabowo mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, terutama dalam kebijakan luar negeri seperti ini. Nah, Pak Prabowo mungkin sudah mendapatkan informasi, tetapi dari orang-orang yang di sekitar Pak Prabowo, yang saya yakin mereka akan memberikan hal yang tidak berseberangan dengan pemikiran Pak Prabowo. Semestinya dalam studi kebijakan politik, seorang pemimpin sebelum mengambil sebuah keputusan harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, termasuk dari orang-orang yang berseberangan dengan kita. Lalu setelah informasi itu dikumpul sebanyak mungkin, dikomunikasikan, didiskusikan secara terbuka, baik dalam karang internal Pak Prabowo di kabinet maupun melibatkan orang-orang di perguruan tinggi atau dari partai-partai politik. Ini menurut saya untuk menjaga maruah Pak Prabowo sebagai seorang presiden ya. Jadi kan memalukan Pak Prabowo seandainya besok apa yang dikatakan dilansir oleh oleh sekretaris kabinet negara itu, ada kemungkinan opsi lain bahwa Pak Prabowo akan keluar dari BOP itu. Jadi salah satu kesalahan yang saya lihat adalah Pak Prabowo kurang mendengar masukan, kurang mengumpulkan informasi dari pihak-pihak luar. Pak Prabowo hanya disuapin, diberikan informasi dari orang-orang di sekitar Pak Prabowo. Sekali lagi saya katakan, Pak Prabowo kalau ingin kebijakan Bapak langgeng dan diterima oleh masyarakat secara umum, kemudian dihormati oleh dunia internasional, alangkah baiknya dikumpulkan informasi sebanyak mungkin dari semua pihak, didiskusikan, lalu baru diambil kebijakan. Dengan demikian, keputusan politik Pak Prabowo itu akan meaningful, akan bermakna yang banyak, dan tentu saja akan memberikan nilai baik untuk Pak Prabowo. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.